Shalom, saya Andrea. Selamat datang di Kingdom Devotion hari ini. Renungan kita pada saat ini terambil dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 33 tentang kisah perumpamaan anak yang hilang. Dan saya beri judul renungan kita ini, judulnya adalah Kembali ke Pelukan Bapa. Tapi sebelum saya membahas tentang kisah perumpamaan anak yang hilang ini, ada sebuah cerita, yaitu ada seorang anak yang membentak dan meninggalkan rumahnya setelah dia bertengkar hebat dengan ayahnya. Ia pergi ke kota besar, menghamburkan uang dan akhirnya menderita dan berada di dalam penjara. Kisah anak ini, ketika dia di dalam penjara, dia menyesali perbuatannya dan dia ingat bapaknya dan ingin kembali. Setelah dia mau dibebaskan seminggu sebelumnya itu, dia kembali mengingat bapaknya. Dan menjelang hari kebebasannya, pemuda ini merasa sangat rindu dan dia menulis surat kepada bapaknya. Dia katakan bahwa, "Ayah, aku akan pulang naik kereta minggu depan. Jika ayah sudah memaafkan aku, tolong ikatlah sebuah sapu tangan putih di pohon apel besar yang ada di depan rumah kita. Jika aku melihat sapu tangan itu, aku akan turun dan pulang. Tapi jika tidak ada apa-apa di sana, aku akan terus naik kereta dan pergi untuk selamanya." Saat hari kepulangannya tiba, pemuda itu sangat tegang. Ia bahkan tidak berani melihat ke jendela saat berada di atas kereta. Setelah menghampiri rumahnya, dia berkata kepada pemuda yang di sampingnya, "Tolong lihatkan aku apakah ada sapu tangan putih berada di pohon apel di rumah depan rumah itu." Tiba-tiba orang itu berseru, "Lihat, luar biasa." Pemuda itu memberanikan diri menoleh. Ia menangis terseduh-seduh. Ternyata pohon apel itu tidak hanya diikat satu sapu tangan, tapi dipenuhi ratusan sapu tangan putih di setiap dahan dan rantingnya, menandakan bahwa ayahnya menerima dia dengan sangat rindu dan sangat mengasihinya. Bapaknya sangat menantikan dia dan memaafkan dia sepenuhnya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cerita ini sama dengan kisah perumpamaan anak yang hilang, di mana ada dua anak yang sangat dikasihi bapaknya, anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu ini meminta harta warisannya untuk pergi dan menghamburkan harta warisannya di luar kota atau di luar negeri. Dan cerita ini sama, dia juga kembali dan merindukan bapaknya. Kita lihat dalam Lukas 15 ayat 32, dikatakan di situ, "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Cerita ini tentang seorang ayah yang tadi memiliki dua anak, dan anak yang bungsu ketika dia sudah kelaparan di negeri yang jauh di sana, dia kembali ke rumahnya dan dia pikir dia sudah tidak diterima bapaknya. Tapi setelah dia sampai di rumah, belum memasuki rumah, masih jauh di sana, bapaknya sudah menunggu dia. Bapaknya sudah menanti dia, dan ketika dia masih jauh, bapaknya menghampiri dia dan memeluknya dan menyambutnya dengan kasih dan sukacita. Dia bahkan mengadakan pesta besar untuk merayakan kembalinya sang anak. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Meskipun kita pernah berbuat salah, Dia selalu siap menyambut kita kembali dengan tangan terbuka ketika kita bertobat dan kembali kepada Bapa. Kita melihat bahwa seharusnya kita saling mengasihi seperti Bapa mengasihi anak dan mengampuni anak itu kembali. Dan lain dengan anak sulung dalam cerita ini, memberi pelajaran penting. Meskipun ia tidak meninggalkan rumahnya, tapi ia merasa iri ketika adiknya kembali. Dia merasa iri, dia bilang, "Dia sudah pergi menghamburkan uang dan dia kembali lagi, sedangkan saya di sini melayani Bapa dan saya tidak pernah dibikinkan pesta semeriah adik ini." Adiknya dibikinkan pesta yang meriah
dipotongkan lembu yang tambun, tapi sebenarnya kita lihat yang hilang adalah yang anak sulung. Karena anak bungsu sudah didapatkan kembali, tapi anak bungsu sudah didapatkan kembali, sudah kembali ke pelukan Bapa, tapi si sulung malah marah dan pergi, tidak mau masuk rumahnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberi kita pelajaran di dalam perumpamaan ini bahwa kita semua seperti anak yang hilang, tetapi kita semua bertobat dan kembali kepadanya. Dia akan menyambut kita dengan penuh kasih dan sukacita. Mari kita belajar untuk selalu hidup dalam kasih dan pengampunan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh amat baik. Kami belajar dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini, Bapa. Kami banyak belajar bahwa kasih-Mu terlalu besar bagi kami, ya Bapa. Adapun kalau ada yang menyaksikan pembacaan renungan pada sore hari yang indah ini, Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah setiap mereka, setiap kami yang mendengarkan, Bapa. Kalau kami sudah melangkah jauh dari rumah, Bapa, ingatkan kami, Bapa Allah Roh Kudus, mengingatkan dalam setiap hati kami untuk kembali ke pelukan Bapa, untuk tidak menghambur-hamburkan kehidupan kami di luar sana, tapi kembali ke pelukan Bapa. Karena Bapa menanti kami, Bapa mengasihi kami, dan Bapa rindu untuk meluk setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga diingatkan bahwa Engkau juga membentangkan kasih-Mu di atas kayu salib, membentangkan tangan-Mu untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.